Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Lebang dengan NIM 9414088, kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi, dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantau Payu, SSI, ME. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ekonomi keuangan dan perbankan. Saya akan menjelaskan salah satu kasus risiko investasi pada fintech syariah berbasis bagi hasil. Yang pertama pendahuluan. Perkembangan fintech syariah memberikan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, terutama dengan menghindari riba dan menggunakan sistem bagi hasil. Fintech syariah hadir sebagai solusi yang lebih etis dan adil dalam transaksi keuangan. Namun, meskipun berbasis syariah, investasi dalam fintech ini tetap memiliki risiko yang perlu dipahami oleh para investor agar tidak menimbulkan kerugian. Termasuk jenis kasus fintech apa? Kasus ini termasuk dalam kategori fintech syariah berbasis P2P lending, di mana platform mempertemukan pemilik dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan atau mitra usaha. Berbeda dengan fintech konvensional, sistem yang digunakan adalah akad syariah seperti mudharabah atau musyawarah yang menekankan pada prinsip bagi hasil dan berbagi risiko antara kedua belah pihak. Model bisnis fintech syariah. Model bisnis fintech syariah menggunakan sistem bagi hasil di mana keuntungan yang diperoleh dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara investor dan pengelola dana. Platform fintech hanya bertindak sebagai perantara dan mendapatkan imbalan berupa fee jasa. Tidak ada sistem bunga dalam mekanisme ini, sehingga seluruh transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kronologi risiko investasi. Risiko dalam fintech syariah biasanya muncul ketika dana diinvestasikan disalurkan ke usaha mitra, namun usaha tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Investor menanamkan dana dengan harapan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha, tetapi dalam praktiknya usaha dapat mengalami kerugian akibat faktor internal seperti manajemen yang kurang baik atau faktor eksternal seperti kondisi ekonomi. Hal ini menyebabkan keuntungan tidak tercapai, bahkan dapat berujung pada kerugian bagi investor. Dampak dan risiko fintech syariah. Dampak utama dari risiko ini adalah investor tidak mendapatkan keuntungan sesuai harapan, bahkan bisa mengalami kerugian. Karena sistem bagi hasil juga berarti berbagi risiko. Risiko ini terjadi karena ketidakpastian hasil usaha, kurangnya transparansi laporan keuangan, serta kemungkinan moral hazard dari pengelola dana. Meskipun berbasis syariah, sistem ini tetap tidak bebas risiko karena bergantung pada kinerja usaha yang didanai. Kebijakan dan pengawasan dalam fintech syariah. Pengawasan fintech syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan pengawasan syariah atau DPS untuk memastikan bahwa operasional sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi bertujuan untuk melindungi investor dan menjaga transparansi dalam pengelola dana. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas seleksi, proyek, monitoring usaha, serta edukasi kepada investor agar memahami bahwa dalam sistem syariah terdapat konsep risk sharing, bukan risk transfer. Kesimpulannya, risiko investasi pada fintech syariah berbasis bagi hasil menunjukkan bahwa meskipun sistem ini lebih adil dan sesuai prinsip Islam, tetapi terdapat kemungkinan kerugian. Keuntungan tidak bersifat pasti karena bergantung pada hasil usaha yang dibiayai. Oleh karena itu, investor harus memahami konsep bagi hasil dan risiko yang menyertainya, serta diperlukan pengawasan yang kuat agar sistem fintech syariah dapat berjalan dengan optimal dan terpercaya.